sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Tamrin, masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Bapa, kembali lagi kami sekarang ingin mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berkatilah dengan kami mempelajari firman-Mu, kami dapat lebih dekat lagi kepadamu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan turut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Tetapi bila mana mereka mendengar bunyi giring-giring yang terdapat pada baju imam besar itu, mereka merasa lega. Dia segera keluar ruangan dan memberkati bangsa itu. Setelah selesai pembangunan bait suci itu, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Keluaran 40 ayat 34 sampai 36. Bait suci dibuat menjadi bagian dari kehidupan bangsa Israel dan akan selalu dibawa di semua perjalanan mereka. Tiang awan penuntun. Allah menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang belantara. Tiang awan itu sebagai tudung bagi mereka bila mana mereka mendirikan tenda di suatu tempat. Tuhan menyatakan kehadirannya kepada mereka melalui tiang awan yang akan berhenti di atas bait suci. Tiang awan itu akan tetap berada di situ sampai Tuhan menghendaki mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bila mana awan kemuliaan itu terangkat tinggi dari atas kemah suci, maka mereka berjalan. Perjalanan mereka dipimpin oleh petunjuk yang sempurna. Setiap suku memiliki satu standar, bendera atau panji-panji, dengan tanda keluarga mereka pada bendera itu. Sementara mereka berjalan, masing-masing suku berjalan dalam rombongan dengan panji mereka. Pada saat mereka beristirahat dari perjalanan mereka, kemah suci itu didirikan, dan masing-masing suku mendirikan tenda dengan teratur sesuai tempat yang Tuhan atur bagi mereka di sekitar kemah suci. Namun letaknya harus jauh. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan, tabut perjanjian itu akan diangkat dan berjalan di depan mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Bilangan 10 ayat 34 sampai 36. Saatnya tiba ketika Yesus mengambil rupa seorang manusia, menghampakan dirinya sebagai seorang manusia dan mengalami pencobaan dari setan. Dia lahir tanpa kemegahan dunia di sebuah kandang dan terbaring dalam sebuah palungan. Sebenarnya kelahirannya dihormati jauh lebih tinggi dari manusia yang lain. Malaikat surga mengabarkannya kepada para gembala tentang kelahiran Yesus dan cahaya kemuliaan Allah menyertai kesaksian mereka. Seluruh penghuni surga memetik kecapi mereka dan memuliakan Allah. Mereka mengumumkan kedatangan anak Allah ke dunia yang telah berdosa
untuk melaksanakan pekerjaan penebusan dan melalui kematiannya untuk membawa perdamaian, kebahagiaan, dan hidup kekal bagi manusia. Allah menghormati kedatangan putranya. Para malaikat menyembah dia. Baptisan Yesus. 30 tahun kemudian malaikat Allah melayang-layang pada saat baptisannya. Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan sementara orang banyak berdiri dengan rasa takjub, dengan mata tertuju kepadanya, mereka mendengar suara Bapa dari surga mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 11. Demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan firman ini kami lebih dekat lagi kepadamu sehingga kami melakukan apa yang Engkau sukai ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan menamai Yesus dan penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.